Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, dan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Yang pertama, sifat-sifat wajib Allah. Satu, wujud, ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih dulu daripada semesta alam dan isinya yang Dia ciptakan. Ketiga, bako artinya kekal. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala tidak berkesudahan. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadits, yang artinya berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hasil ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan zat sendiri dan tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Keenam, wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Yang ketujuh, kuadrat, yang artinya berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak. Tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. Yang kedelapan, iradah, yang artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Yang kesembilan, ilmu, yang artinya mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian yang sangat sempurna. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dan tidak pun dibatasi. Yang ke-10, hayat, yang artinya hidup. Allah tidak ada yang menghidupkan, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha Sempurna. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Yang ke-12, basar, yang artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak, jauh atau dekat. Yang ke-13, berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang ditujukan kepada nabi dan rasul. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, adam, artinya tiada atau bisa mati. Yang kedua, hudud, artinya baharu, bisa diperbarui. Yang ketiga, qanaah, artinya binasa atau tidak kekal. Yang keempat, mumalatul lil hawadil, artinya menyerupai akan makhluknya. Yang ketujuh, qiyamuhu binafkiri, artinya berdiri dengan yang lain. Yang kedelapan, ta'udud, yang artinya berbilang, artinya lebih dari satu. Yang kesembilan, karahan, artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Yang ke-10, maut, artinya mati. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Terus sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Sifat wajib Rasul. Yang pertama, as-siddiq, artinya benar, jujur.
hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, al-manah, yang artinya dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain maupun hak Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangnya. Yang ketiga, at-tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Yang keempat, al-fatanah, yang artinya cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-fajar, al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, al-baladah, mustahil Rasul itu bodoh. Sifat jais bagi Rasul. Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Subhanahu wa taala. Yang kedua, iftizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.